Kemampuan untuk mendengarkan sama pentingnya untuk kehidupan dalam setiap aspek. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian kedua. 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab keempat. Cara mudah untuk menjadi pembicara yang baik. Part ketiga. Mendengarkan sama pentingnya untuk kehidupan rumah tangga dan dunia bisnis. Millie Esposito dari Croton-on-Hudson, New York, membiasakan diri mendengarkan dengan cermat ketika salah seorang anaknya ingin berbicara dengannya. Suatu malam, dia sedang duduk di dapur bersama putranya Robert dan setelah satu diskusi singkat tentang sesuatu yang ada dalam pikiran anaknya, Robert berkata, "Bu, saya tahu kalau ibu sangat mencintai saya." Nyonya Esposito begitu tersentuh mendengar itu dan berkata, "Sudah pasti ibu sangat mencintaimu. Kau meragukannya?" Robert menjawab, "Tidak. Tapi saya tahu kalau ibu sungguh-sungguh mencintai saya, karena setiap kali saya ingin berbicara tentang sesuatu, ibu akan menghentikan apapun yang sedang ibu kerjakan dan mendengarkan saya." Orang yang suka sekali mengeluh, bahkan tukang kritik paling kejam, seringkali akan menjadi lembut dan lunak di depan seorang pendengar yang sabar dan simpatik. Pendengar yang akan berdiam diri ketika si pemberang yang selalu mencari kesalahan mendesis seperti ular kobra dan menyemprotkan racunnya. Untuk menjelaskannya, beberapa tahun berselang, perusahaan telepon New York dihadapkan dengan satu masalah di mana mereka harus berurusan dengan salah satu pelanggan paling keji yang pernah mengutuk wakil pelayanan pelanggan. Dan dia benar-benar menyumpah. Dia mengomel. Dia mengancam hendak mencabut telepon ke akar-akarnya. Dia menolak membayar sebuah rekening yang dia bilang keliru. Dia menulis surat-surat kepada koran-koran. Dia mengajukan keluhan dalam jumlah tak terbilang yang dikirimkan kepada Komisi Pelayanan Masyarakat. Dan dia mulai mengajukan beberapa gugatan terhadap perusahaan telepon tersebut. Akhirnya, salah seorang pemecah persoalan perusahaan itu yang paling ahli dikirim untuk mewawancarai si tukang bikin geger ini. Pemecah persoalan ini mendengarkan dan membiarkan pelanggan yang gemar berbantah ini menikmati dirinya menumpahkan semua semprotan amarahnya. Wakil perusahaan telepon itu mendengarkan dan hanya berkata iya. Dia menaruh simpati terhadap keluhannya. Dia terus saja mengoceh dan saya mendengarkannya selama hampir 3 jam. Ujar si pemecah persoalan saat dia menyampaikan pengalaman ini di depan salah satu kelas penulis. Kemudian, saya kembali lagi menemuinya, masih mendengar lanjutannya. Saya mewawancarainya 4 kali dan sebelum kunjungan keempat berakhir, saya sudah menjadi anggota dari organisasi yang baru dimulainya. Dia menyebutnya Asosiasi Pelindung Pelanggan Telepon. Sampai sekarang saya masih menjadi anggota organisasi ini dan sepanjang pengetahuan saya, sayalah satu-satunya anggota organisasi itu di dunia di samping tuan tersebut. Saya mendengarkan dan menaruh simpati padanya pada setiap hal yang dia ajukan selama beberapa kali wawancara ini. Dia tidak pernah berhasil memperoleh seorang wakil dari pihak telepon yang mau bicara dengannya seperti itu sebelumnya, dan karena itu dia hampir menjadi ramah. Alasan yang membuat saya datang mengunjunginya bahkan tidak disinggung dalam kunjungan yang pertama, juga tidak untuk kunjungan kedua dan ketiga. Namun pada kunjungan keempat saya menutup kasus itu sepenuhnya. Dia membayar penuh semua rekeningnya dan untuk pertama kali dalam sejarah kesulitannya dengan perusahaan telepon, dia dengan sukarela menarik keluhan-keluhannya dari Komisi Pelayanan Masyarakat. Tidak ragu lagi. Ia telah menganggap dirinya sendiri seorang pejuang suci yang mempertahankan hak umum terhadap eksploitasi yang tidak berperasaan. Namun dalam kenyataannya, apa yang sebenarnya dibutuhkannya hanya satu perasaan penting. Mulanya, dia memperoleh perasaan penting ini dari mengkritik dan mengeluh. Tapi begitu dia mendapat perasaan penting ini dari seorang wakil perusahaan itu, keluhan khayal itu lenyap ditelan udara. Demikian How to Win Friends and Influence People
bagian kedua, bab keempat, part yang ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.